Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Slipi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, ingin menjelaskan mengenai proyek based learning perpajakan yang diampu oleh Ibu Dina Rizkiasari SEMM. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok kami, nama saya Monika Uli Agustina dengan NIM 6324085. Dan saya Rana Mentari dengan NIM 63241020. Dan saya Maulidia Farhatun dengan NIM 63240969. Dan saya Ahmad Falidin dengan NIM 63240965. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pajak PPh pasal 4 ayat 2 mengenai sewa tanah dan bangunan. Nama saya Monika Uli Agustina dengan NIM 632408995. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 itu sendiri, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya setelah pajak ini dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap sudah dipajaki dan tidak diperhitungkan kembali pada saat perhitungan PPh terhutang di SPT tahunan. Berbeda dengan jenis pajak lainnya yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali pada saat perhitungan PPh terhutang di SPT tahunan. PPh pasal 4 ayat 2 hanya dikenakan satu kali pada saat transaksi terjadi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak, serta memberikan kepastian bagi wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya. Pajak ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Sedangkan untuk objek pajak dari PPh pasal 4 ayat 2 itu sendiri, yaitu yang pertama ada bunga deposito dan tabungan, yang kedua ada bunga obligasi, yang ketiga ada sewa tanah dan bangunan, yang keempat ada pengalihan atas hak tanah dan bangunan, lalu yang kelima hadiah undian, lalu yang keenam transaksi penjualan saham di bursa, dan yang terakhir jasa konstruksi. Sedangkan data pajak yang kelompok kami peroleh yaitu membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan, di mana pemerintah telah menerbitkan peraturan dengan tarif umumnya, yaitu tarif umum atas sewa tanah atau bangunan, yaitu ada 10% dikali jumlah bruto atau nilai persewaan, lalu yang kedua pengalihan tanah atau bangunan, lalu berikutnya 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kantor, atau instansi pemerintah, lalu 2,5% dikali jumlah bruto atau nilai pengalihan untuk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Farhatun dengan NIM 632400969 ingin menjelaskan tata cara pengisian bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2. Oke, di sini udah ada formulir bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 22, dan 23. Langkah awalnya kita mengisi nomor urut bukti pemotongan atau pemungutan. Lalu karena PPh pasal 4 pajak ini merupakan bukan pembetulan, jadi kita isi X lalu pembetulan ke 0. Terus cara mengisi formulir BPBS ini kita lihat dari PPh pasal 4 ayat 2 merupakan kan PPh final. Berarti mengisi di kolom PPh final atau kolom H.4. Next. Lalu selanjutnya kita mengisi A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, NPWP. Selanjutnya kita mengisi A.2. Ini tidak perlu diisi NIK karena kita memiliki NPWP atau NPWP sudah terisi. Lalu kita mengisi A.3 atau nama. Selanjutnya kita mengisi bagian B, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Ada masa pajak, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak, dikenakan tarif lebih tinggi, tarif, dan PPh yang dipotong atau dipungut. Masa pajak di sini kita 1 Januari 2024. Lalu kode objek pajak itu menyesuaikan dengan keterangan kode objek pajak yang kita pakai. Di sini kita pakai persewaan tanah dan atau bangunan. Karena kode objek pajak persewaan tanah dan atau bangunan 28 strip
403/02. Lalu dasar pengenaan pajaknya itu sebesar Rp6.600.000. Lalu dikenakan tarif lebih tinggi itu tidak diisi, dikosongkan saja karena kita memiliki NPWP. Lalu tarifnya itu tarif persewaan tanah dan atau bangunan itu sebesar 10%. Terus kita mengisi PPh yang dipotong atau dipungut itu dengan cara dasar pengenaan pajak itu dikali sama tarif yang ada. Jadi Rp6.600.000 dikali 10% yaitu Rp660.000. Lalu kita isi bagian B7 atau dokumen referensi. Nama dokumen itu yaitu invoice. Tanggal terjadinya invoice itu tanggal 15 bulan Januari atau 01/2020. Lalu nomor dokumen itu kita tulis. Karena B8 sampai B12 ini kita tidak diperlukan, jadi dikosongkan saja. Lanjut ke C atau identitas dan pemotongan pemungut PPh. Kita isi NPWP-nya, NPWP identitas pemotong atau pemungut PPh. Lalu kita tulis nama wajib pajaknya. Selanjutnya tanggal pemotong atau pemungut PPh terjadi. Tanggal 6 bulan Februari 2024. Lalu nama penandatangannya itu kita tulis juga. Sini ada daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Nah, di sini pertama-tama kita mengisi Terus NPWP-nya terlebih dahulu. apabila terdapat kesalahpahaman atau pembatalan dalam pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh atau pembayaran atau atas kelebihan tersebut akan diajukan pada pasal 4 ayat 2 ini pemindah bukuan oleh pemotong atau pemungut PPh. Jadi yang Setelah mengisi NPWP itu kita isi masa pajak. Nah, yang masa pajak pemindah MM bukuan oleh YY. pemotong atau pemungut PPh. Bulannya itu bulan pertama Berikut cara pengisian tahun 2002. pengisian bukti potong atau Nah, pungut di sini unifikasi kita pasal 4 ayat 2. ada formulir DOPP. Sekian, terima kasih. Nah, formulir DOPP ini sesuai objek pajaknya. Objek pajak kita yaitu 1. Kalau objek pajaknya ada banyak, sesuaikan saja. Nah, selanjutnya di sini ada objek pajak ini. Nah, nomor objek pajaknya itu kita sesuaikan. Nah, pajak yang kita ambil yaitu persewaan tanah atau bangunan. Objek pajaknya itu PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kita ngambil nomor yang 39. Nah, selanjutnya ada kode objek pajak. Kode objek pajaknya yaitu sesuaikan juga dengan objek pajak yang kita ambil. Objek pajaknya persewaan tanah atau bangunan. Nah, kodenya yaitu 28/403/02. Selanjutnya itu dasar pengenaan pajak. Nah, pengenaan pajak yang dikenakan yaitu 6.600.000. Selanjutnya itu ada jumlah PPh. Nah, jumlah PPh yaitu atau pajak pengenaan pajaknya. Nah, kita hitung tergantung dari tarifnya. Tarif yang kita kenakan yaitu 10%. Kenapa 10%? Karena tarif persewaan tanah atau bangunannya itu sebesar 10%. Jadi hasilnya 6.600.000 dikali 10% yaitu 660.000. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengertian SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Proses ini penting untuk memastikan pelapor pajak Anda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah pertama,
pastikan dokumen-dokumen penting seperti NPWP, nama, domisili, alamat, nomor telepon, dan yang pasti data pajak yang akan dilaporkan. Lalu masuk ke kotak SPT normal, di sini kotak pertama, diisi untuk pelaporan awal atau rutin. Lalu kita masuk ke masa pajak. Masa pajak itu diisi di kolom ini pada bulan 1 2024. Lalu jika laporan sebelumnya diperbaiki, bisa isi kolom pada SPT pembetulan ke berapanya. Lalu kita masuk ke identitas pemungut PPh. Di sini yang pertama ada NPWP, kita isi. Lalu yang kedua ini ada nama dari pemotong atau pemungut PPh-nya, bisa kita isi. Lalu yang ketiga itu ada domisili yang berlaku, apa yang sesuai kita bisa isi pada kolom tersebut. Lalu di sini juga ada nomor telepon yang aktif, bisa kita isi. Lalu bagian ke B, resum pajak penghasilan. Yang pertama itu ada PPh yang disetor sendiri. Contohnya pada pasal 4 ayat 2, jika tidak ada bisa kita kosongkan. Lalu yang kedua itu ada PPh telah dilakukan pemotong atau pemungutan. Contohnya di sini pasal 4 ayat 2, kita isi di sini sebesar Rp660. Lalu jumlah yang dipotong atau dipungut, kita bisa isi Rp660. Lalu di sini bisa masuk bagian ketiga, yaitu rekapitulasi PPh. Kita isi jumlah total PPh-nya sebesar Rp660.000. Lalu kita masuk ke bagian yang C, pernyataan dan tanda tangan. Di sini kita bisa isi kolom yaitu wajib pajak atau wakil wajib pajak. Lalu kita bisa masukkan namanya di kolom tersebut. Lalu kita isi tanggal. Di sini juga bisa menggunakan QR code. Sekian penjelasan dari tata cara pembuatan SPT PPh pasal 4 ayat 2.